Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kan semangat di siang hari ini ya. Masih. Semangat makin baik. Oke. Agar pembelajaran berjalan dengan lancar, tentunya ada ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, masuk semua ya. Rajin boleh. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Ada yang tahu apa itu cooperative learning? Berkelompok, benar sekali. Pembelajaran cooperative learning yaitu sebuah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar yang nantinya akan bermanfaat bagi kalian sendiri, saling membantu satu sama lain gitu ya. Nah, yang itu lebih aktif yaitu peserta didiknya. Selanjutnya, jadi nanti yang lebih aktif dari pendidiknya yaitu selanjutnya kalian. Oke, kita akan membahas materi tentang ada yang bisa jawab? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya ada yang bisa bedakan antara hak dan hak asasi? Ya silakan. Kalau menurut pandangan saya sih, untuk hak sendiri itu lebih ke condongnya ke personal. Sedangkan kalau hak asasi itu lebih apa ya? Ya untuk masyarakat dan juga mencakup seluruh WNI warga negara Indonesia. Oh, berarti kalau hak saja itu personal, kalau hak asasi mencakup ke semua, Ya. hak semua orang sama rata. Ya. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Kalian? Oke, itu langsung. Oke, langsung saja. Antara hak dan hak asasi sebenarnya sama-sama personal atau individu. Bedanya kalau hak itu kewenangan untuk berbuat atau bertindak bisa didapatkan ketika selama hidup. Kalau hak asasi itu hak dasar atau hak pokok yang melekat dalam diri seseorang sejak manusia itu dilahirkan. Jadi mulai dalam kandungan itu sudah ada hak asasi. Kalau hak itu bisa contohnya hak pemilih. Pemilihan dalam misalnya pemilihan umum kan kita diberi hak, setiap individu diberi hak, itu hak saja. Kalau hak asasi hak yang melekat sejak manusia itu dilahirkan atau dalam kandungan. Contohnya kalau asasi tadi kan kalau hak saja contohnya hak dalam pemilu. Kalau asasi hak hidup. Ada lagi? Hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Benar sekali. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara hak saja dengan hak asasi. Ya. Nah, oke. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, di dalam hak sendiri itu ada dua hal yang sangat fundamental. Yang pertama adalah hak persamaan dan hak kebebasan. Apa itu hak persamaan? Dan apa itu hak kebebasan? Ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, langsung saja. Hak persamaan kita memiliki persamaan yang sama antar sesama manusia, tidak bisa membeda-bedakan. Persamaan di hadapan hukum, persamaan seorang guru harus sama rata dan
tidak dapat dicabut dan yang lain tidak dapat dibagi. Ada yang bisa menjelaskan dari keempat poin ini? Dari bersifat hakiki artinya apa? Bersifat kekal atau sudah ada sejak lahir hakiki. Jadi hak itu sudah ada sejak lahir. Dari manusia itu dilahirkan, bahkan mulai dalam kandungan sudah ada hak. Kalau ibunya melakukan aborsi berarti ibunya mengambil hak dari anak tersebut. Lalu bersifat universal. Benar, berlaku untuk semua orang. Jadi hak itu bukan hanya punya satu orang saja, tapi semua orang memiliki hak yang sehingga tidak dapat dicabut. Artinya Yes, paten, nggak bisa diganggu. ya tidak dapat diganggukan dan tidak dapat diserahkan ke orang lain, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan hak, tidak satu aja tapi semua orang. Mari berdasarkan pengertian hak tadi, mengapa sih atau kenapa sih kita tidak boleh membunuh orang kalau kita marah ataupun tidak suka dengan orang tersebut? Dosa, dosa, ada lagi? Karena termasuk pelanggaran HAM berat. Termasuk pelanggaran HAM. Lalu yang kedua, kenapa sih saat melakukan demonstrasi ada saja yang kena tangkap? Padahal kan ada hak kebebasan berpendapat. Pelanggaran sudah demonstrasi, ada lagi? Ada oknum yang apa ya, mencemarkan eksistensi dari demokrasi itu sendiri. Itu sekali konstruktif ya. Nah, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, kita ke kewajiban. Kenapa sih kita nggak boleh membunuh orang? Padahal kita juga punya hak untuk hidup. Kita kesal dengan orang itu, bunuh saja. Kenapa nggak boleh? Karena ada kewajiban. Kenapa kita saat melakukan demonstrasi di publik ada saja yang ditangkap? Karena betul tadi Mbak Mira mengatakan melanggar aturan demonstrasi. Kita harus memenuhi kewajiban. Aturan kewajiban itu apa aja saat ini? Kewajiban adalah ada yang bisa bacakan? Bacakan segala sesuatu yang ada berbuat baik atau dilaksanakan dengan kita menjawab. Oke. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Poin yang kedua, kewajiban adalah bentuk pembatasan atas hak atau hak asasi manusia yang dapat memunculkan sifat egois individu. Masuk ke pertanyaan yang tadi. Kalau individu egois, saya punya hak berpendapat, saya bebas berdemonstrasi, saya bebas melakukan apapun, tapi harus diimbangi dengan kewajiban. Kamu punya hak, tapi juga punya kewajiban. Harus mematuhi aturan demo, tidak merusak fasilitas umum atau fasilitas publik. Jadi mengerti ya, jadi harus seimbang. Sesuai judul kita tadi apa? Harmonisasi hak dan kewajiban. Oke. Selanjutnya, supaya lebih bagus mengetahui kita tentang hak, kita simak video berikut ini. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Oke, berdasarkan video tadi, memperhatikan ya. Ya. Kalau perhatikan, ibu tanya, apa sih hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi? Yang video tadi, kalau perhatikan, ayo perhatikan apa tidak? Hak yang tidak dapat dibatasi apa aja? Tadi di video, hak hidup, terus Hak untuk beragama. hak untuk beragama dan hal-hal lainnya yang bersifat mutlak gitu ya. Kalau hak yang dapat dibatasi, di video tadi, hak untuk Organisasi. berorganisasi bisa dibatasi. Oke ya, jadi yang seimbang antara hak Wajib. dan kewajiban. Oke, untuk mengetahui kalian sudah paham atau tidak, ibu punya tugas proyek untuk kalian. Karena tadi metode belajarannya metode apa? Metode apa tadi? Kooperatif. Kooperatif learning. Oke, jadi sekarang ibu bagi kalian dalam 5 kelompok dan mengisi lembar kerja yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu identifikasikanlah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai kelas
Oke, sekarang kalian membahas itu dengan kelompok kalian, berdiskusi dengan kelompok kalian. Selanjutnya maju. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Ya. sampai. Oke, sudah ya. Sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Mulai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Semuanya, perwakilan kelompok. Kelompok 1 tadi siapa? Ya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Apa sih sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Dimulai dari sila pertama. Untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada beberapa sikap positif yang berkaitan dengan penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan orang lain dan tidak bersikap diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan minoritas. Oke, sila kedua. Setelah kedua ada beberapa poin-poin yang positif juga. Yang pertama yaitu mengakui kesamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang B, saling menyayangi antar sesama manusia. Yang C, tegar rasa terhadap orang lain. D, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. E, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang F, membela kebenaran dan Saya suka semangat kamu. Sila ketiga. Sila ketiga yang Persatuan Indonesia. Itu sikap positif yang berkaitan dengan penetapan HAM dan kehidupan sehari-harinya, yaitu pertama menempatkan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa, keempat bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan di persatuan dan kesatuan bangsa yang dibina kembali. Selanjutnya sila keempat. Adalah yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan dalam perwakilan. Yang pertama ada tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Dan yang keempat, mempertanggungjawabkan keputusan bersama secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila terakhir, sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati hak-hak orang lain. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, suka membantu orang lain. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Oke, terima kasih kalian anak hebat yang sudah mengerjakan tugas. Berarti kalian sudah paham ya mengenai harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi harus ada harmonisasi antara hak dan kewajiban. Ya. Kalau tidak ada, dan bentuknya apa? Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada tuntutan ibu yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri